Nggak ngaku ibu, tapi nonton Naruto tiap minggu. Iki kisahku, perjuangan sejati. Saka cilik wis kenal ninja, nonton sampai subuh ora krasa wayah heti. Bangin pidati Hokage nanging urip panggel, tapi semangatku ora iso dibandel. Ngopi karo headset ngetik tori, nulis fanfic nganti lali bengi. Konco padang guyu ibu ngelantur, tapi saiki aku kerja duitku makmur. Ora kabeh ngerti perjuanganku, tapi aku ngerti iki duniaku. Dari Jawa nganti Tokyo, ibu sejati tetep nyala bro. Kisah ini dimulai di hari yang cerah pada tanggal 2 Maret 2030 di jalanan ramai kota Luo. Di dalam sebuah kantor, sebuah suara menanyai seorang pemuda tentang resiko meminjam sejumlah uang yang begitu besar. Seorang pria menyalakan rokok dan menghembuskan asapnya. Dia adalah Jang Yang, bos dari geng Osin sekaligus seorang bankir gelap. Dia memperingatkan kliennya bahwa suku bunganya sangat tinggi. Di seberangnya, seorang pemuda yang ketakutan dengan hoodie biru tergagap-gagap mengatakan bahwa dia bersedia membayar bunga tinggi demi mendapatkan pinjaman. Jang Yang mencondongkan tubuh ke depan dengan aura predator, menuntut bunga 40% untuk pinjaman 5 juta. 7 juta harus dibayar kembali dalam 6 bulan berikut jaminannya. Pemuda yang gugup itu menawarkan akta rumahnya sebagai jaminan. Jang Yang memeriksa akta tersebut tetapi dia tidak tertarik. Dia mencatat bahwa properti itu hanya bernilai 3 atau 4 juta saja. Jang Yang memandang pria itu sebagai target yang mudah ditipu. Dia mengatakan kepada pemuda itu bahwa dia tidak dapat meminjamkan 5 juta berdasarkan nilai rumahnya. Pria itu menjadi putus asa. Jika 5 juta tidak bisa, setidaknya berikan saya 4 juta saja. Dia mengklaim bahwa seorang peramal mengatakan dia memiliki keberuntungan luar biasa. Dengan itu dia berencana untuk menggandakan uangnya dengan berjodai. Setelah mendengarnya, Jang Yang yakin bahwa dia adalah pecandu jodai yang bodoh. Jang Yang memberikan tawaran terakhir sebesar 3,5 juta atau tidak sama sekali. Sikap pemuda itu berubah menjadi sangat bersemangat saat dia langsung menerimanya. Jang Yang menetapkan syarat yang keras. Bayar kembali 4,9 juta dalam 3 bulan atau dia akan kehilangan rumahnya. Pemuda itu setuju, tetapi ekspresinya berubah menjadi muram. Dia menatap bos mafia itu, menyatakan bahwa dia memiliki satu syarat khusus. 10 menit kemudian kesepakatan selesai. Seorang pria besar dengan sopan mengantar pemuda itu keluar. Saat di luar, dia langsung memeriksa ponselnya dan mengkonfirmasi bahwa dana senilai 3,5 juta yuan telah masuk ke rekeningnya. Seketika kegugupannya menghilang. Dia mencibir dengan menyebut bahwa bos bankir gelap itu sebagai orang bodoh. Pikirannya mengungkapkan kebenaran. Dia tidak akan membayar kembali pinjaman karena kiamat akan terjadi dalam 1 bulan. Dia akan menggunakan dana tersebut untuk persiapan, menolak untuk mengulangi penderitaan masa lalunya. Dia mengingat garis waktu sebelumnya ketika suar matahari besar menghantam bumi, menghancurkan ekosistem dan menaikkan suhu hingga 50 derajat Celcius. Ini memicu kiamat selama 30 hari yang mengerikan, meninggalkan tanah tandus tempat binatang buas bermutasi memakan sisa-sisa kehidupan manusia. Di kantor, Jang Yang memegang kontrak dengan penuh kemenangan. Dia percaya bahwa si peminjam mengambil suku bunga yang buruk untuk mendapatkan uang cepat. Dia berkomentar bahwa penjudi tidak pantas memiliki rumah. Asistennya di belakangnya tampak khawatir. Dia mencatat bahwa rumah itu bernilai lebih dari 4 juta. Namun pria itu langsung mengambil 3,5 juta. Dia bertanya-tanya apakah ini jebakan. Jang Yang menepis kekhawatirannya dengan seringai. Dia mengatakan bahwa seorang pecandu judai akan menjual keluarga mereka sendiri demi sebuah chip. Jadi rumah tidak berarti apa-apa bagi mereka. Dia memperingatkan asistennya untuk bekerja sama dengan kasino untuk menguras semua yang dimiliki pemuda itu. Dan asistennya mengiyakan perintah tersebut. Saat matahari terbenam, Chen berjalan menyusuri jalan sambil melihat ponselnya. Dia merasa geli, berpikir bahwa masih ada orang baik sejak para rentenir itu memberinya uang dengan mudah. Chen tidak takut dengan suku bunga karena dia telah meminjam dari setiap rentenir di kota Luo dalam 1 hari.
Dengan tatapan sinis, dia memutuskan bahwa sekarang setelah dia memiliki uang itu, dia tidak akan pernah mengembalikannya. Pikiran Chen melayang ke masa depan yang dia hindari, di mana bumi mengering, tumbuh-tumbuhan layu, dan tatanan dunia menjadi runtuh. Di masa depan itu, persediaan langka dan orang-orang bertarung tanpa ampun untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan. Dia yakin bahwa mengendalikan persediaan berarti kekuasaan tertinggi. Chen bersumpah bahwa kali ini dia akan menjadi raja kiamat. Dia ingat saat melihat para miliarder dan superstar mengemis seperti anjing untuk mendapatkan sosis atau air, sementara mereka yang tidak mau mengemis akan mati mengenaskan di selokan. Saat ini, Chen berdiri dengan percaya diri. Sekarang setelah dia terlahir kembali, dia punya waktu untuk melaksanakan rencananya sebelum bencana terjadi. Perhatiannya kemudian tertuju pada suara di dekatnya. Dua wanita di etalase toko mendiskusikan merek es krim asasin yang mewah. Dia mencatat betapa mahalnya es krim tersebut. Chen menatap tajam ke arah toko itu. Dia ingat pernah menabung untuk membeli es krim mahal itu untuk seorang wanita bernama Liu Wanxing. Dengan getir, Chen berpikir itu lebih boros daripada memberi makan seekor anjing. Mengesampingkan kenangan menyakitkan itu, dia memutuskan untuk menikmati saat ini. Dia mendekati konter, mengejutkan para wanita dengan memesan 10 buah dari setiap jenis es krim yang tersedia. Para wanita berbisik, mereka bertanya-tanya apakah dia mampu membelinya, dan mengagumi betapa tampannya dia saat menghabiskan banyak uang. Pelayan yang skeptis bertanya apakah dia serius dengan pesanan sebanyak itu. Pelayan menjelaskan bahwa produk mereka berkualitas tinggi dan pesanan tersebut akan berharga lebih dari 20.000 yuan. Sekali lagi dia bertanya apakah dia yakin. Seorang wanita berambut coklat kemerahan mengejeknya, menghina pakaiannya dan menyebutnya sebagai pecundang. Dia mengatakan jika Chen mampu membelinya, dia akan berlutut dan membungkuk di hadapannya. Chen menoleh kepadanya, bertanya dengan nada tajam apakah dia benar-benar serius. Wanita itu tersentak, tetapi dia tetap tenang, mempertanyakan statusnya dan apakah Chen benar-benar mengharapkannya untuk membungkuk. Chen menyeringai, mengatakan bahwa dia telah memberinya jalan keluar. Namun wanita itu menolak. Dia menyatakan bahwa hari ini tidak ada yang bisa menghentikan wanita itu untuk membungkuk kepadanya. Saat Chen menatapnya dengan percaya diri, wanita itu tampak marah dan malah berteriak. Chen mengabaikannya sembari menunjukkan ponselnya kepada pelayan yang langsung membuatnya gemetar. Layar ponsel menunjukkan bahwa Chen memiliki saldo lebih dari 20 juta yuan. Dia menyuruhnya untuk membungkus semua es krim karena dia akan mengambil semuanya. Pelayan yang kewalahan itu mengatakan bahwa dia membutuhkan manajer. Beberapa saat kemudian manajer Fei tiba. Chen menyuruhnya menghitung semua harga barang di toko dan mengatakan tidak perlu melayani orang lain. Fei terkejut. Dia bertanya-tanya siapa orang penting ini yang mampu membeli seluruh omset bulanannya. Dia mencatat bahwa karena barang-barang mereka mahal, mereka jarang mendapatkan pelanggan yang membeli. Manajer Fei melaporkan barang-barang pajangan bernilai 70.000. Tetapi dengan persediaan di gudang, totalnya sekitar 1 juta yuan. Chen berpikir ini tidak mahal. Dia memutuskan untuk mengosongkan stok mereka agar dia bisa menikmati es krim di rumah ketika kiamat tiba. Dia memberitahu Fei bahwa dia akan mengirim uang mukanya senilai 300.000 yuan dan meminta persediaannya dikirim. Fei dengan antusias setuju sembari memanggilnya kakak Chen. Setelah urusan selesai, Chen tersenyum pada dua wanita lain yang menonton dan menyuruh mereka memilih es krim apapun yang mereka inginkan. Dia merentangkan tangan sembari mengumumkan bahwa itu adalah traktirannya. Dia mengungkapkan bahwa namanya adalah Chen Xiao. Para penonton mengagumi kekayaan dan ketampanannya. Namun ekspresi Chen berubah muram saat melihat wanita yang tidak sopan tadi. Dia menjelaskan bahwa perjanjian kepada semua orang kecuali wanita itu. Dan dengan dingin mengingatkannya bahwa dia menunggu wanita itu untuk berlutut. Konfrontasi mencapai puncaknya ketika wanita kasar yang dipermalukan dan ketakutan itu tergagap. Dia tidak mampu menahan tekanan dan janjinya. Dia terisak dan jatuh berlutut di hadapan Chen. Chen menatapnya dengan tatapan dingin, bertanya mengapa dia bersikap begitu tangguh jika dia tidak bisa membuktikannya. Kemudian saat matahari terbenam di taman yang damai, Chen duduk di bangku sembari menikmati es krim mahal. Dia mengakui bahwa es krim merek Assassin memang sesuai dengan reputasinya dalam hal rasa.
Saat dia selesai makan, dia menggunakan kekuatan supranatural, memanggil ruang hampa hitam di dekat tangannya. Dia menggunakan ruang dimensi itu untuk menyimpan tas belanjanya. Dia merenungkan bahwa ruang itu akan menjaga barang-barang dalam keadaan statis. Artinya makanannya akan tetap segar selamanya. Dia terkejut karena di garis waktu asalnya, kemampuan ini hanya terbangun setelah kiamat dimulai. Dia tidak menyangka kemampuan spasial akan ikut kembali bersamanya. Dia menatap tangannya, menyadari kekuatan penyimpanan misterius ini akan menjadi kartu asnya untuk bertahan hidup. Chen tersenyum, membayangkan masa depan mengendalikan semua sumber daya di mana para selebriti akan memohon makanan kepadanya. Kembali ke kenyataan, dia merencanakan langkah selanjutnya, sebuah rumah aman, penyimpanan dingin, senjata, dan cadangan energi. Dia menghela nafas saat memikirkan pekerjaan yang akan dia jalani. Tiba-tiba, teleponnya berdering. ID penelepon mengungkapkan nama Liu Wanxing. Dia mendengus sembari berpikir bahwa itu adalah nasib buruk karena dia sudah meneleponnya. Melihat namanya saja sudah membangkitkan kenangan pahit bagi Chen. Setelah orang tuanya meninggal, wanita itu memasuki hidupnya seolah-olah sebagai penyelamat di saat-saat tergelapnya. Tetapi citra itu adalah kebohongan. Pada kenyataannya wanita itu hanya menginginkan warisan orang tuanya. Dia menuntut sebuah hunian mewah di pusat kota, minta segera dibelikan atas namanya, ditambah mahar tinggi sebesar 880.000 yuan. Wanita itu terus-menerus merayunya, bahkan mendesaknya untuk menjual rumah peninggalan keluarga Chen. Dengan alasan bahwa rumah itu sudah tua dan bobrok, Chen mengingat dengan jelas pengkhianatan terbesar itu. Di kehidupan sebelumnya, wanita itu akhirnya berhasil meyakinkannya untuk menjual rumah itu demi memuaskan keserakahannya. Yang lebih buruk lagi, ketika kiamat dimulai dan kekayaannya habis, wanita itu mengkhianatinya. Dia menawarkan Chen sebagai pakan mentah kepada seorang pemimpin geng sebagai imbalan atas keselamatannya sendiri. Chen dipenuhi amarah, mengingat dia telah memberikan segalanya untuk melindunginya hanya untuk dijual seperti ternak. Dia mengingat kematiannya yang mengerikan di kehidupan sebelumnya, di mana dia dimakan dan bahkan tidak mati dalam keadaan utuh. Namun sekarang, seringai menakutkan terlukis di wajahnya. Karena wanita itu telah menyerahkan dirinya kepadanya, dia akan melunasi seluruh hutangnya untuk selamanya. Di sebuah hotel mewah tempat dia menginap, Chen menjawab teleponnya dengan menggunakan nada lembut dan penuh perhatian. Menanyakan kepada kekasihnya mengapa dia menelepon, apakah ada sesuatu yang terjadi. Di ujung telepon itu, Liu dengan kimono handuk berpura-pura menyedihkan. Dia berbohong bahwa dia sedang keluar bersama teman-temannya dan secara tidak sengaja kehilangan kalung emas. Mencoba membuatnya merasa bersalah sambil menyembunyikan senyum jahat. Chen ikut bermain sandiwara. Dia menyuruhnya untuk jangan khawatir karena dia akan membelikan yang baru. Bahkan Chen mengatakan bahwa dia akan membelikan 10 buah agar dia bisa memakainya bergantian. Liu terkejut dengan kemurahan hatinya yang tiba-tiba, karena dia tahu bahwa pria itu belum pernah sekaya ini sebelumnya. Chen dengan cepat berbohong untuk menjelaskan, mengklaim bahwa dia mendapatkan keuntungan besar dari mata uang kripto dan ingin memberinya hadiah. Liu skeptis dan bertanya apakah ini penipuan, tetapi Chen bersikeras bahwa dia berencana untuk mendapatkan keuntungan besar di putaran berikutnya dan sedang merencanakan sesuatu yang besar. Dia menjelaskan bahwa dia sedang mengumpulkan uang untuk investasi besar-besaran, tetapi pinjaman tersebut membutuhkan saksi. Dia meminta bantuannya, menawarkan 5% dari jumlah pinjaman sebagai biaya dan memasang jebakannya. Namun tepat saat wanita itu keluar dari kamar, di depannya seorang pria sedang menunggunya. Akibatnya dia segera menyelipkan ponsel itu ke belakang. Pria tua botak itu mengeluh karena Liu membutuhkan waktu yang lama sekedar membasuh dompet berjanggut. Wanita itu segera bersikap manis, memeluk pria itu sembari memanggilnya sayang. Dia meminta maaf karena membersihkan dompet bergodek memerlukan waktu yang cukup lama supaya benar-benar kinclong. Namun dalam hatinya wanita ini menghitung bahwa dia hanya akan mendapatkan 5.000 yuan untuk satu malam dengan pria bau ini. Sementara Chen Xiao menawarkan 50.000 yuan untuk sebuah tanda tangan. Dia percaya tidak ada resiko karena menganggap Chen seorang pengecut yang tidak akan pernah menipunya. Setelah panggilan berakhir, Chen menatap ponselnya dengan tatapan mata merah yang menakutkan dan berbisik bahwa dia akan menunggunya. Kemudian, Chen berdiri di luar sebuah gedung apartemen besar, memutuskan untuk mengubah bangunan ini menjadi benteng pribadinya.
Di halaman dia berdiri bersama seorang kontraktor. Chen menunjuk ke gedung tersebut dan memberikan tenggat waktu 1 bulan untuk menjadikannya benteng yang tak tertembus. Dia mulai membuat daftar permintaan yang ekstrim, seperti kaca anti peluru dengan jaring pengaman tersembunyi untuk jendela, dan dinding luar yang dipertebal hingga 3 meter dengan beton yang dapat menahan gempa bumi berkekuatan 8 SKL. Saat kontraktor itu dengan gugup mengetik, Chen melanjutkan dengan mensyaratkan ekosistem mandiri dengan pasokan oksigen 72 jam, daur ulang air, dan pintu tahan ledakan dengan kunci biometrik dan mekanis. Dia juga menginstruksikan agar atap ditutup panel surya, memasang generator untuk daya yang terjamin, dan menambahkan sistem penyaringan udara kelas militer. Dia meringkas bahwa dalam 1 bulan bangunan itu harus menjadi bunker siap tempur. Kontraktor itu menatapnya dengan kaget. Dia bertanya-tanya apakah Chen adalah seorang paranoid yang terlalu banyak menonton film fiksi ilmiah. Chen memperhatikan keraguan itu dan langsung menentangnya, menyebutkan bahwa keterampilannya saat ini adalah sebagai ahli pertahanan untuk para miliarder. Kontraktor itu tergagap, menyebutkan bahwa persyaratan unik itu akan membutuhkan anggaran yang sangat besar. Tiba-tiba, keserakahan kontraktor itu mengambil alih. Dia menganggap Chen sebagai orang kaya eksentrik yang memiliki lebih banyak uang. Chen menyela dengan menunjukkan transfer 1 juta yuan di ponselnya. Dia menyebutnya sebagai uang muka dan menyuruh kontraktor menyebutkan harga untuk pembayaran terakhir. Kontraktor itu diliputi kegembiraan, menyadari bahwa dia telah menemukan orang kaya yang bisa membuatnya kaya seumur hidup. Akhirnya mereka menyudahi negosiasi dengan jabat tangan yang erat. Kontraktor itu menekankan bahwa dia sangat ketat soal material dan berjanji akan membangun benteng yang tak tertembus. Namun, kedua pria itu rupanya memiliki niat tersembunyi. Kontraktor itu berencana untuk menipu Chen habis-habisan, sementara Chen sendiri mencemooh karena tahu bahwa pria itu tidak akan pernah menerima pembayaran terakhir setelah kiamat tiba. Setelah detail pembangunan benteng selesai, Chen mempertimbangkan daftar kebutuhan bertahan hidupnya. Dia tahu bahwa persediaan seperti obat-obatan, makanan, dan kebutuhan pokok adalah bagian yang mudah. Ekspresinya berubah muram saat dia memikirkan bahaya sebenarnya dari kiamat, yaitu sifat manusia setelah tatanan runtuh. Dia tahu senjata jarak dekat tidak akan cukup, dan memiliki senjata api akan menjadi bagian yang sulit. Sembari berjalan, Chen memeriksa ponselnya. Dia mengirim pesan kepada kontak pasar gelap tentang sumber langsung dan saluran rahasia, menanyakan bagaimana cara melakukan pembelian. Kontak itu langsung membalas, menyuruhnya bertemu di alamat tertentu pukul 8 malam ini dan jangan sampai terlambat. Kemudian, Chen tiba di lokasi yang dijanjikan. Dia merasa curiga bahwa transaksi ilegal dilakukan di lingkungan perumahan tua yang ramai. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang berlari panik memecah keheningan. Seorang wanita muda yang tampak ketakutan muncul. Dia melarikan diri dari 3 preman yang mengejarnya dan meneriakkan hinaan. Wanita itu tampak sangat putus asa dan berlari langsung ke arah Chen. Para preman itu mengejarnya dan berhasil mengepung mereka. Pemimpin itu membentaknya karena telah berbuat curang di wilayahnya dan bertanya apakah dia ingin mati. Dengan gemetar, wanita itu mencengkram lengan Chen dan memohon agar dia menyelamatkannya. Chen menatap wajahnya dan membeku karena terkejut. Dia langsung mengenalinya sebagai Li Yuyu dan bertanya-tanya apa yang dia lakukan di tempat berbahaya seperti ini. Ketegangan di jalan yang gelap semakin meningkat. Yuyu dikelilingi oleh 3 pria. Salah satu menunjuk ke arah Chen untuk memperingatkannya agar tidak ikut campur. Sementara yang lain dengan kasar menariknya. Situasi berubah menjadi kekerasan ketika seorang preman menarik rambutnya dengan keras, memaksa kepalanya ke belakang dan membuatnya menjerit kesakitan. Chen menatap wanita itu dengan ekspresi fokus saat dia menyebut namanya. Dia mengingatnya dari masa sekolah mereka, seorang gadis berkacamata yang bersinar, dikenal sebagai Dewi Jenius yang dikagumi oleh banyak anak laki-laki. Kembali ke masa kini, Chen mendengarkan konfrontasi tersebut. Pemimpin preman itu mengencangkan cengkeramannya pada rambut Yuyu dan berteriak bahwa dia harus menyerahkan uang agar dia bisa bebas. Seorang preman berambut mohak menjilat bibirnya dan menyarankan bahwa jika wanita itu tidak bisa membayar dengan uang tunai, dia harus membayar dengan tubuhnya saja. Setelah mendengar cukup banyak, Chen melangkah maju dengan aura mengancam. Dia menatap tajam para preman dan dengan dingin menyuruh mereka melepaskan wanita itu.
Para preman dan Li Yuyu tampak bingung dengan campur tangan mendadaknya. Mereka bahkan tidak tahu siapa dia. Marah karena gangguan itu, salah satu anggota geng langsung open war. Dia meneriakkan hinaan dan melayangkan pukulan dahsyat, mengancam Chen karena bertindak sok pahlawan. Chen tetap tenang, matanya menyala merah saat dia fokus pada serangan itu. Dengan kecepatan luar biasa, Chen dengan mudah menghindari pukulannya, membiarkan tinjunya lewat tanpa menyentuh. Sebelum preman itu sempat bereaksi, Chen segera mencengkram pergelangan tangannya dengan kuat. Preman itu menjerit saat tangannya diremukan. Tanpa ragu, Chen melayangkan pukulan dahsyat ke wajah preman itu. Dampaknya membuat pria itu terlempar ke reruntuhan gang sementara yang lain menyaksikan dengan kaget. Pada saat itu, jendela sistem muncul di pandangan Chen, mendeteksi emosi negatif seperti rasa takut dan amarah dari targetnya. Sistem tersebut mengkonfirmasi bahwa sistem mengumpulkan emosi negatif telah diaktifkan. Chen membeku terkejut oleh antarmuka holografik. Dia menyadari bahwa dia telah membangkitkan sebuah sistem, kekuatan yang bahkan tidak dimilikinya di kehidupan sebelumnya. Pemimpin geng itu kemudian meraih Li Yuyu dan merobek bajunya. Dia berteriak pada Chen, mengancam akan membunuhnya jika dia melangkah lebih jauh. Tiba-tiba, sesosok pria di atas gedung melemparkan batu bata ke bawah. Batu bata itu mengenai wajah pemimpin geng dengan kekuatan brutal dan langsung membuatnya pingsan seketika. Dua preman yang tersisa menatap kaget saat bos mereka dilumpuhkan. Seorang pria berbaju Hawaii melompat turun dari bayangan dan mendarat dengan percaya diri. Dia mengejek para preman karena telah menindas seorang gadis yang tak berdaya. Akibatnya kedua preman itu marah. Mereka menyerbu ke depan untuk melancarkan serangan. Chen dengan mudah mengangkat lengannya dalam menangkis pukulan dari salah satu penyerang. Bersamaan dengan itu, pria asing memberikan tendangan tinggi yang kuat kepada preman yang membawa tongkat pemukul. Chen dengan cepat menghindari serangan, sehingga menyebabkan lawannya tersandung. Dia kemudian membalas dengan pukulan dahsyat ke wajah preman botak itu. Kedua pria itu bertarung dengan sempurna, menjatuhkan lawan mereka ke udara secara bersamaan. Untuk menahannya, Chen tanpa ampun menginjak dada lawannya. Dan setelah para preman dikalahkan, Chen bersama pria asing itu berdiri bersama dalam mendominasi adegan tersebut. Chen menatap tajam ke arah para preman yang babak belur itu dengan mata merah menyala. Dia dengan dingin memerintahkan mereka untuk segera pergi. Saat preman itu melarikan diri dengan ketakutan, sistemnya mengabarkan bahwa dia sedang memanen rasa takut dan keputusasaan mereka. Chen senang karena ini telah membuka perluasan penyimpanan spasialnya. Dia menyeringai saat melihat mereka berlari, menganggap kemampuan barunya ini adalah untuk memanen emosi menarik. Chen mendekati Li Yuyu yang tergeletak di tanah dan menawarkan bantuan. Dia berterima kasih kepadanya, menjelaskan bahwa masalahnya secara tidak sengaja sudah membuatnya mencapai tujuannya. Saat Chen membantunya berdiri, dia dengan lembut bertanya apakah dia terluka. Pipinya memerah dan langsung menutupi pakaiannya yang robek. Li Yuyu tergagap saat mengucapkan terima kasih. Dia mengatakan bahwa dia memiliki urusan mendesak dan harus segera pergi. Dan Chen menyuruhnya untuk berhati-hati. Setelah gadis itu pergi, pria asing itu mendekat. Dia memuji Chen karena sudah menyelamatkan pertunjukan kecantikan dan memperkenalkan dirinya sebagai Mu Cheng. Chen menyadari bahwa pria ini adalah kontak yang dia cari. Jadi dia mengungkapkan bahwa Mu Cheng adalah penjual gelap yang sedang dia cari. Mencatat kebetulan itu, Mu Cheng tiba-tiba melakukan pose bela diri. Dia meneriakkan frasa kode rahasia tentang Raja Surgawi dan Harimau Bumi untuk menguji Chen. Namun Chen tidak terkesan. Dia menatapnya dengan tatapan kosong dan menyebutnya sebagai penghinaan. Penghinaan itu kemudian memicu sistem. Sebuah notifikasi mengumumkan bahwa Mu Cheng menunjukkan bahwa Chen telah merasakan kebingungan dan rasa canggung. Sambil tertawa, Chen mengaku bahwa itu hanya lelucon. Mu Cheng kemudian mengajak Chen dan membawanya pergi untuk membicarakan bisnis. Malam itu, mereka tiba di sebuah rumah yang tenang di sebuah tempat terpencil. Di dalam, Mu Cheng membuka sebuah kotak yang berisi bedil FF. Dia menjelaskan bahwa itu adalah model Rusia yang tahan lama, tetapi amunisinya sangat langka. Chen memeriksa pistol itu sementara Mu Cheng memuji kemampuan bertarungnya dan menawarkan harga persahabatan. Saat Chen memegang senjata itu, Mu Cheng mengawasinya dengan tatapan penuh perhitungan. Namun Chen tersenyum nakal. Sambil memegang senjata itu dia meminta peredam suara gratis, garansi, dan amunisi tambahan. Mendengarnya membuat sang penjual stres.
Mo Cheng terkejut dengan tuntutan yang sangat serakah darinya. Dia berteriak bahwa dia sudah menawarkan harga persahabatan dan bertanya-tanya apakah Chen mengerti. Dia gemetar karena frustasi, berpikir orang lain akan membayar 2 kali lipat. Namun pelanggan ini malah meminta garansi dan bonus. Mo Cheng yang kehilangan kesabaran dengan marah menunjuk Chen. Dia berteriak bahwa dia tidak menyediakan peralatan dan dengan sinis menyarankan agar Chen merampoknya saja. Saat Mo Cheng marah, sistem Chen menunjukkan bahwa dia telah mengumpulkan emosi seperti keterkejutan, sakit hati, dan kehilangan kesabaran. Menyadari itu, Chen merasa puas dan langsung tersenyum. Dia pun membatalkan permintaan tambahan dan menyetujui harga semula kemudian mengirim uangnya. Setelah kesepakatan itu selesai, Chen merenungkan bahwa dia sekarang memiliki benteng, persediaan, dan senjata dengan hanya satu tugas lagi yang tersisa. Sin berpindah ke sebuah hotel mewah. Bangunan itu bersinar di malam hari. Di dalam penthouse, Liu Wanxing mengenakan gaun malam merah yang indah sembari memandang ke arah kota. Chen tiba dan merangkulnya dari belakang. Dia mengeluh tentang berat badannya. Namun wanita itu dengan skeptis bertanya, apakah rencana pinjaman itu bebas resiko? Chen dengan lancar berbohong bahwa tanda tangannya hanyalah formalitas, mengklaim bahwa dia tidak akan pernah menipunya. Dalam hati Liu menyeringai. Dia ingat saat Chen pernah menjual darahnya untuk sekedar membeli jam tangannya. Dia yakin Chen terlalu bodoh untuk pernah berurusan dengannya. Kemudian di kantor bankir gelap milik Zhang Yang Si Hiu Tunggal, Liu duduk di depan bos mafia itu. Dia memuji ketegasannya saat dia bersiap untuk tanda tangan. Saat dia melakukannya, Zhang Yang memperhatikan dengan tatapan predator. Dia berpikir bahwa wanita itu mengira dia hanya sebagai penjamin, tetapi kontrak itu sebenarnya mengirim semua hutang kepadanya. Zhang Yang menyalakan serutu sembari menyeringai jahat, membayangkan saat wanita itu gagal membayar. Dia menatapnya dengan nafsu 99,99%, memutuskan bahwa ketika dia tidak dapat membayar uang itu, dia harus membayar dengan tubuhnya. Sementara Chen duduk santai di sofa, dia merasa puas saat menyaksikan rencana itu berhasil. Dia merenungkan bahwa keserakahan Ratu Ranjang adalah yang dibutuhkannya, karena tanda tangannya bertindak sebagai akta jual beli dalam upaya mengamankan dana untuk rumah persembunyiannya. Kemudian, Chen berdiri di luar bangunan bentengnya bersama kontraktor. Pria itu meyakinkan Chen bahwa rumah itu diperkuat sesuai standar militer dengan insulasi panas dan tahan ledakan. Dia bahkan membual bahwa rumah itu dapat bertahan dari ledakan nuklir. Dengan puas, Chen segera menyerahkan pembayaran. Kontraktor itu menerimanya dengan seringai serakah sembari meminta pekerjaan di masa depan. Namun tanpa dia sadari bahwa ke depannya, uang akan segera menjadi tidak berharga. Saat sendirian di bentengnya, Chen menunggu dengan melihat sebuah tablet. Saat itu sebuah peringatan berita tentang aktivitas suar matahari yang belum pernah terjadi sebelumnya dan sangat intens. Seorang pembawa berita dengan serius melaporkan bahwa dunia akan menghadapi gelombang panas ekstrim yang berkelanjutan. Siaran itu memperingatkan warga untuk mengambil tindakan perlindungan terhadap panas yang memecahkan rekor. Chen dengan tenang membersihkan pistolnya. Dia mendekatkan senjatanya. Ekspresinya menjadi gelap dan fokus. Dia berbisik pada dirinya sendiri bahwa waktunya akhirnya telah tiba. Dalam cahaya merah yang suram di ruangan itu, Chen memegang pistol di sisinya, memastikan bahwa kiamat telah tiba. Matanya menyipit dengan tekad yang serius dan kuat. Dia berjalan ke jendela untuk melihat kota. Suar matahari yang membara mendominasi seluruh langit, memandikan dunia dalam cahaya api yang sangat menakutkan. Bencana pun akhirnya dimulai. Di televisi, seorang pembawa berita melaporkan bahwa suar matahari besar telah menghantam bumi. Dia memperingatkan bahwa suhu global ekstrim mencapai 45 derajat Celcius dan menyarankan orang-orang untuk tetap berada di dalam rumah. Panasnya langsung terasa dan menyengat. Saat keringat mengalir di wajahnya, Chen dengan getir tahu ini baru permulaan. Seluruh kota hangus oleh cahaya yang menyilaukan saat matahari yang besar mengubah metropolis menjadi oven. Warga sipil jelas sudah menderita. Seorang wanita memercikan air di wajahnya, mencoba memandikan kulitnya yang terbakar. Dia benar-benar basah kuyup oleh keringat. Sembari bersandar di balkonnya, wanita itu mengeluh bahwa cuaca akan membunuhnya. Dia bertanya-tanya berapa lama ini akan berlangsung. Di pinggir jalan, seorang pemilik toko gemoy dengan kemeja Hawaii menggunakan megafon.
Dia memberitahu tetangga yang ketakutan bahwa suhu akan terus naik dan memperingatkan tentang kekurangan pasokan, mendesak mereka untuk membeli stok barang miliknya sebelum kelangkaan dimulai. Pemilik toko menyeka keringat di dahinya. Dia tidak khawatir tentang bencana itu. Dia hanya menyeringai, berpikir bahwa gelombang panas adalah kesempatan sempurna untuk menghasilkan banyak uang. Sekelompok wanita kemudian mendekati kiosnya, memintanya untuk menurunkan harga semangka yang terbilang mahal. Salah satu dari mereka berjongkok untuk memeriksa buah itu. Pemilik toko menatapnya dengan ekspresi segar tiada tara. Jelas bahwa dia lebih tertarik pada buah beracun daripada buah semangka yang dijualnya. Sambil mencondongkan tubuh ke depan dengan senyum menyeramkan, dia memberitahu wanita itu bahwa jika dia membeli 2 semangka, dia akan memberinya diskon dan 1 bungkus tisu gratis. Dia kemudian menyarankan para wanita itu datang ke rumahnya di malam hari untuk menikmati pendingin ruangan. Para cemewew terlihat tidak nyaman. Mereka dengan cepat menolak tawarannya. Tanpa gentar, si pemilik toko mencondongkan tubuh lebih dekat ke wajah wanita itu, menekannya untuk membeli sekarang karena mungkin tidak ada makanan yang dijual besok hari. Namun, sikapnya berubah ketika 2 orang meminta harga air yang lebih murah. Dia dengan marah menunjuk mereka, berteriak bahwa dia menjalankan bisnis kecil dan tidak menerima tawar-menawar. Saat bos yang serakah itu membawa pergi sekotak persediaan, dia tidak menyadari bahwa Chen mengawasinya dari tempat teduh dengan tatapan dingin tanpa suara. Chen menatapnya dengan dingin, matanya menyipit saat dia mengenali pemilik toko itu sebagai Tuan Li. Pertemuan itu memicu ingatan menyakitkan dari masa lalunya tentang momen memalukan di toko ini. Dia ingat saat Li berteriak kepada kerumunan, menuduh Chen yang lebih muda mencuri dan mengklaim telah menangkap anak malang itu. Saat itu Li memelintir lengan Chen muda dengan sangat keras. Ketika anak itu menjelaskan bahwa dia hanya mengambil barang yang jatuh, Li mengejeknya, menolak untuk percaya dan menuntut pembayaran. Dalam ingatannya, kerumunan orang yang lewat menghakiminya, bergosip tentang masa kecilnya dan menganggap keheningannya sebagai pengakuan bersalah. Terkejut dan ketakutan, Chen muda menangis dan tergagap saat mengatakan bahwa dia tidak mencuri, tetapi tidak ada yang percaya padanya. Sekarang Chen berdiri dengan tabah di toko itu. Keheningan sekitarnya kontras sekali dengan kenangan-kenangannya yang penuh kebisingan. Dia memperhatikan label harga yang ada di rak itu. Sebungkus keripik kentang rasa bawang harganya sangat mahal, 50 yen atas rekomendasi sang manajer. Chen mengambil bungkus itu dan dengan sinis bertanya kepada Li apakah keripik itu terbuat dari emas atau memanfaatkan cuaca panas dengan harga setinggi itu. Li berkeringat deras. Dia berbalik dengan ekspresi kesal sehingga sistem Chen langsung aktif. Sistem memberitahunya bahwa dia telah menuai kebencian +3 dari sang pemilik toko. Li yang kehilangan kesabaran merebut keripik itu dari Chen. Dia berteriak kepadanya untuk pergi jika dia tidak mampu membelinya. Sistem kembali berbunyi yang mendeteksi iritasi +6. Tanpa terpengaruh, Chen menyeringai. Dia mencondongkan tubuh untuk mengejeknya tentang penimbunan harta. Dia dengan nada mengancam memperingatkannya untuk waspada terhadap pencurian. Mendengarnya membuat Li membeku. Dia bingung dengan ancaman itu darinya. Tiba-tiba, Li meledak dalam amarah sembari menunjuk ke arah Chen. Dia menuntut untuk mengetahui siapa yang dia ancam. Dia bertanya apakah panas telah membuatnya gila, namun Chen tetap tenang. Dia bertanya apakah Li baru-baru ini menderita insomnia, diare, atau pernah cepirit di celana. Li terkejut sehingga amarahnya mereda. Dia mengakui bahwa perkataannya memang benar. Pada akhirnya dia menjadi cemas, bertanya-tanya apakah pembusukan barang di gudangnya menjadi penyebabnya. Chen mencondongkan tubuh dan meraih wajah pemilik toko. Dia dengan serius menyatakan bahwa semua itu adalah pertanda buruk. Tiba-tiba, Chen dengan ganas memutar tubuhnya, membuat pria itu berputar seperti gasing dengan mata yang tidak fokus. Chen menggosok dagunya dalam mendiagnosis pria itu dengan kekurangan. Akibatnya Li marah besar. Dia segera pulih dan mencoba memukulnya, berteriak bahwa seluruh keluarganya memiliki kekurangan. Tetapi Chen dengan mudah menghindari serangan itu. Dia dengan santai mengambil permen lollipop dan mengejeknya dengan menyarankan untuk menjaga kesehatan karena amarah bisa menyebabkan penyakit. Saat pergi, Chen melempar koin dengan dingin sebagai pembayaran, memprediksi bahwa Li mungkin akan mati muda jika tidak berhati-hati. Sementara Li gemetar ketakutan, koin itu jatuh ke lantai dengan bunyi dentingan logam. Seketika sistem menyala merah,
memberitahu Chen bahwa dia telah mengumpulkan sejumlah besar emosi negatif, mendapatkan amarah 20 poin dari penjaga toko yang marah. Beberapa jam kemudian, seekor kucing hitam berjalan dengan membawa sebuah biskuit melewati pintu masuk supermarket yang gelap. Chen berdiri di depan pintu kaca sembari merenungkan kehidupan masa lalunya. Dia ingat saat menelan amarahnya ketika diintimidasi. Dia bersumpah bahwa dalam kehidupan ini, dia akan mendapatkan kembali semuanya berikut bunganya. Ekspresi jahat muncul di wajahnya saat dia memeriksa sistemnya. Emosi yang dikumpulkan dari lidafu cukup untuk memperluas dimensi penyimpanannya. Chen bertindak segera dalam menggunakan emosi negatif yang telah dikumpulkan. Dia meningkatkan kemampuannya, memperluas penyimpanan dimensi hingga 200 meter kubik. Ketika dia mengangkat tangannya, sebuah kehampaan hitam muncul di telapak tangannya seolah-olah siap melahap segala sesuatu di jalannya. Senyum percaya diri terukir di bibirnya saat dia mempersiapkan balas dendam. Keesokan harinya, burung-burung berkicau dengan tenang di luar toko. Sementara lidafu berjalan dengan riang menuju tokonya tanpa menyadari bahwa Chen mengawasinya dari semak-semak. Tiba-tiba, dia membeku karena terkejut. Rahangnya ternganga saat dia melihat melalui pintu kaca supermarketnya. Dengan cepat dia membuka tokonya. Li berdiri terpaku di tengah ruangan saat kenyataan pahit menghantamnya. Semua rak yang dulunya dipenuhi barang-barang mahal, kini benar-benar kosong tak bersisa. Setiap barang benar-benar lenyap dan hanya meninggalkan rak logam yang kosong. Wajah Li memerah karena marah. Pikirannya berpacu dalam melodi tanya, kemana barang-barangku pergi? Tak mampu menahan amarahnya. Dia memegang kepalanya sembari berteriak, tidak! Li menuntut untuk mengetahui siapa yang sudah merampoknya. Jauh di tempat persembunyiannya, Chen menonton video langsung tentang kehancuran mental lidafu. Sistem memberitahunya bahwa penderitaan lidafu telah menghasilkan 66 poin emosi negatif. Chen dengan tenang menyesap soda dingin. Dia tersenyum puas saat menyaksikan musuhnya menderita, menikmati balas dendamnya yang kecil namun memuaskan. Di dalam gudang, lidafu berteriak panik, menuntut untuk mengetahui siapa yang mencuri seluruh stoknya dalam semalam. Karena frustasi dia jatuh berlutut sembari berteriak. Sekumpulan pelanggan yang menyaksikan kebingungan. Mereka bertanya-tanya apakah supermarket itu benar-benar kosong atau apakah lidafu berpura-pura hanya untuk menaikkan harganya nanti. Dua wanita mendiskusikan rumor bahwa seseorang melihat bayangan gelap melayang di gudang tadi malam. Lidafu menjadi pucat, takut tokonya mungkin sudah menjadi sarang demit. Sebuah sistem tak terlihat muncul, menghitung emosi negatif dari sejumlah kerumunan. Chen memperhatikan dengan senyum puas, memakan keripik kentang sembari mengamati emosi lidafu yang tidak stabil. Chen terus memakan cemilannya, tetapi ekspresinya berubah menjadi menyeramkan. Matanya bersinar merah saat dia memutuskan untuk menambah bahan bakar ke api untuk memanen lebih banyak emosi. Dia berjalan melewati lidafu sambil dengan lantang mengomentari betapa enaknya aroma keripik ini, hanya untuk menarik perhatiannya. Lidafu kemudian menatap keripik di tangan Chen, menyadari bahwa kemasannya mirip dengan stoknya yang hilang. Keterkejutannya berubah menjadi amarah saat dia percaya bahwa Chen sedang memakan barang dagangannya yang hilang. Chen mengangkat tas sembari mengejeknya. Dia bertanya apakah keripik itu terbuat dari emas. Mengapa harganya sangat tinggi? Chen mengejek bahwa menimbun barang-barang bisa menarik para pencuri. Lidafu dengan marah menepis tangannya. Dia meraih pergelangan tangan Chen dan menuntut untuk mengetahui dari mana dia mendapatkan cemilan itu. Apa kau mencurinya? Chen berpura-pura terkejut. Lalu dengan tenang dia bertanya apa kau memiliki bukti atas tuduhanmu. Sambil menyeringai, Chen memperingatkan pemilik toko bahwa membuat tuduhan palsu tanpa bukti akan memiliki konsekuensi. Dia mengejek betapa bersihnya supermarket yang kosong itu dan dengan menghina menawarkan bubuk keripik yang tersisa kepada pria itu. Dengan putus asa, lidafu memutuskan untuk menggunakan Chen sebagai kambing hitam. Dia mengguncangnya dengan keras, menyalahkannya atas pencurian karena Chen adalah satu-satunya orang yang mengeluh tentang harga. Sistem mencatat lonjakan kemarahan dari sang pemilik toko. Chen berbalik ke kerumunan sembari bertanya, apakah lidafu berpikir keripik seperti ini hanya dijual di sini? Dia mengklaim bahwa sang pemilik toko sudah menjebak pelanggan yang tidak bersalah. Para penonton setuju bahwa keripik seperti itu adalah barang yang umum. Lidafu berkeringat dingin.
Dia bingung bagaimana si penakut itu tiba-tiba menjadi begitu percaya diri. Chen mengajukan taruhan. Jika Li Dapu menemukan barang curian di rumahnya, dia harus membayar 10 kali lipat dari harganya. Jika tidak, Li Dapu harus menyerahkan generator cadangannya. Diliputi amarah, Li Dapu langsung menerimanya. Dia mendekatkan wajahnya ke wajah Chen dan bersumpah untuk membongkar kejahatannya. Mereka kemudian pergi ke kediaman Chen dengan kerumunan yang mengikuti dari belakang. Di dalam, Li Dapu terkejut dengan kemewahan rumah itu. Dia terkejut mengetahui jika Chen benar-benar sangat kaya. Dia menatap kagum pada dekorasi mahal dan lampu gantung kristal. Dia juga terkejut menemukan lemari pakaian yang penuh dengan pakaian kelas atas. Li Dapu mencari dengan panik, memeriksa kulkas dan brankas yang berisi batangan emas, tetapi tidak menemukan barang curian. Kepanikan melanda Li Dapu saat menyadari kesalahannya. Chen mengejeknya, bertanya apakah dia ingin membongkar tempat selanjutnya. Merasa terhina, Li Dapu tergagap bahwa tidak perlu mencari lebih jauh dan mencoba bergegas keluar. Saat dia mencoba pergi, sistem Chen mendeteksi gelombang rasa malu yang datang darinya. Chen menghentikannya, mencengkram kerah bajunya sambil mengingatkan soal taruhan generator. Lalu dia berbalik ke kerumunan dan menekan si pemilik toko yang sudah berkeringat dingin. Bertanya apakah dia berniat mengingkari janjinya sendiri. Terpojok, Li Dapu meminta Chen untuk mundur selangkah dan melupakan masalah itu. Namun Chen tidak bisa memaafkan. Dengan nada dingin, dia bertanya kenapa Li Dapu tidak mundur saat sebelumnya memfitnahnya sebagai pencuri. Sistem langsung mencatat lonjakan ketidaksabaran. Mendengar orang-orang di sekitar mulai mengejek ketidakjujurannya, Li Dapu akhirnya meledak. Dia berteriak bahwa dia sudah memberi Chen kesempatan, lalu melayangkan sebuah pukulan. Namun Chen dengan mudah menangkap tinju itu. Dengan satu gerakan cepat, Chen memutar pergelangan tangan si pemilik toko. Akibatnya Li Dapu menjerit kesakitan. Dipaksa berlutut sambil berteriak bahwa tangannya hampir patah. Sistem mendeteksi lonjakan rasa sakit yang sangat besar. Tak sanggup menahan penderitaan itu, Li Dapu akhirnya menyerah dan berjanji akan segera memindahkan generator AC. Chen menatapnya dengan dingin, memperingatkan agar dia bergerak cepat sebelum suhu semakin meningkat. Dia mengingatkan bahwa tanpa generator, Li Dapu akan menderita saat pembatasan listrik segera diberlakukan. Sistem menghadiahi Chen dengan poin dalam jumlah besar, menghitung akumulasi dari penghinaan, rasa sakit, dan juga ketakutan. Tiba-tiba Chen melihat sebuah notifikasi masuk. Ponselnya berdering. Nama Liu Wanxing muncul di layar. Wajah wanita itu muncul di panggilan video yang tampak sangat marah. Dia mengeluh bahwa penagih utang telah mengikutinya selama 2 hari terakhir. Chen menatap layar dengan ekspresi datar saat wanita itu berteriak, menuntut penjelasan kenapa dia masih dibuntuti setelah tanda tangan dokumen formalitas darinya. Di panggilan video itu, Liu Wanxing yang murka menuntut kebenaran. Dia bertanya kenapa anggota geng tingkat tinggi mencarinya. Dan pada akhirnya menuduh Chen telah berbohong. Berpura-pura patah hati, Chen berjalan mondar-mandir di apartemennya. Dia bertanya kenapa Liu Wanxing tidak percaya padanya. Padahal dia sudah berkorban begitu banyak demi dirinya. Di balik kesedihan yang dia perankan, senyum tipis terlukis di wajahnya. Dia menyadari bahwa para bajingan dari geng Jiangyang ternyata jauh lebih tidak sabar menagih utang daripada yang dia pikirkan. Berdiri santai di depan kulkas, Chen dengan nada biasa bertanya kepada Liu Wanxing apakah geng itu tahu alamat rumahnya dan apa yang mereka katakan padanya. Dengan wajah tegang sambil menggigit ibu jari, Liu Wanxing menjawab bahwa mereka tidak tahu alamatnya karena dia sengaja melewati jalan-jalan kecil. Dia memperingatkan Chen agar tidak mencoba mempermainkannya. Chen dengan tenang menyuruhnya untuk tidak berpikir berlebihan, menyarankan bahwa mungkin dia hanya salah mengira orang asing sebagai anggota geng. Dia duduk santai di kamarnya yang sejuk nan ber-AC. Hidangan mewah di atas meja telah menunggunya. Salmon panggang, salad segar, dan soda dingin. Kontras tajam dengan panas yang menyengat di luar sana. Ekspresi wanita itu berubah dari marah menjadi terkejut saat dia melihat makanan di atas meja Chen. Dengan tatapan tak percaya, dia bertanya bagaimana mungkin Chen masih memiliki makanan segar seperti itu. Chen mengangkat sekaleng cola ke arah kamera, membanggakan bahwa dia masih memiliki banyak persediaan. Tertarik dengan semua itu, Liu bertanya dengan ragu apakah Chen benar-benar memiliki stok banyak. Sembari duduk di atas sofa, sikapnya perlahan berubah.
Karena persediaan makanan semakin menipis, dia mulai bertanya-tanya apakah Chen benar-benar sedang hidup berkecukupan. Sementara itu, Chen menyesap minuman dinginnya dengan santai. Dengan nada mengejek, dia bertanya bahwa di cuaca sepanas ini, dia pasti butuh sesuatu untuk dimakan. Di depan kamera, Chen dengan sengaja menggigit salmon segar. Makanannya tampak berkualitas tinggi sehingga Liu terperangah. Dia tidak percaya bisa melihat makanan semewah itu di situasi seperti sekarang. Terbaring di atas ranjangnya, rasa lapar langsung menyerangnya hingga dia menelan ludah. Dia sangat berharap akan bisa menyantap makanan itu. Chen pura-pura menunjukkan rasa khawatir, bertanya apakah dia masih punya cukup makanan. Sementara Chen diam-diam mengamati setiap reaksinya. Dia berpura-pura lemah. Chen berbohong dengan mengatakan bahwa dia takut tinggal sendirian. Merasa menemukan kesempatan, Bondon itu tersenyum penuh perhitungan. Dia mengklaim bahwa para penagih utang masih berkeliaran di sekitar tempat tinggalnya. Dengan nada menggoda iman, dia bertanya pada Chen apakah dia bisa menumpang di rumahnya selama beberapa hari sambil mengisap rokok ketengan dari warung Mang Oleh. Dia menunjukkan sikap angkuh yang menyiratkan bahwa dia bisa menemani Chen membuka lahan pertanian sebagai imbalan atas tempat berlindung. Chen menyeringai sembari terus babadog. Dalam hatinya dia mencibir. Dia yakin bahwa Bondon itu sudah memakan umpannya. Dia mengejeknya, menganggapnya murah seperti harga terasi di pasaran. Namun di luar, Chen berpura-pura ikut bermain. Dia mengingatkan bahwa sebelumnya, dia bahkan tidak bisa diizinkan berkunjung. Chen lalu berkata bahwa dia akan menjemputnya malam ini saat udara mulai lebih sejuk. Asalkan dia mau memberikan alamatnya. Liu Wanxing menepis masa lalu, mengatakan bahwa kondisinya sekarang berbeda. Karena Chen adalah pacarnya, maka dia wajib melindunginya. Akhirnya, Bondon itu menyetujui tawarannya dan segera mengirimkan lokasinya. Chen menatap ponselnya dengan ekspresi gelap. Dengan nada dingin, dia menyuruhnya menunggu dengan sabar di rumah sembari membersihkan lahan pertanian. Tanpa menyadari jebakan yang menantinya, Bondon itu bersantai. Dia malah mengejek Chen, mengira pria itu masih sama seperti dulu. Seseorang yang akan mengibas-ngibaskan ekornya demi sebuah terasi. Chen tersenyum sinis sambil menatap layar ponselnya. Terhibur melihat perubahan sikap wanita itu. Wanita yang dulu bersikap tinggi dan angkuh, kini menyerahkan alamatnya hanya demi satu suap makanan. Pikirannya tiba-tiba terputus oleh ketukan keras dan kasar di pintu depan. Di luar, Cekokom bersama seorang anak kecil terus menggedor pintu, menuntut Chen agar segera membukanya. Chen berjalan ke pintu untuk membukanya. Saat pintu dibuka, dengan nada jijik Chen menyapanya dan bertanya, "Ada perlu apa?" Bukannya menjawab, Cekokom malah nyelonong masuk untuk menikmati udara dingin dari dalam. Dia beralasan bahwa AC-nya rusak dan anak kecil itu tidak tahan panas. Menggunakan 1000 alasan demi memaksa masuk, Chen langsung mendorongnya keluar. Dengan suara dingin, dia mengingatkan kejadian saat dirinya masih kecil ketika dia dan ibunya mengumpulkan botol bekas. Saat itu, wanita inilah yang menyebut mereka pengemis dan memerintahkan Suri Kitty untuk mengusir mereka. Kilasan masa lalu kemudian muncul. Adegan kejam ketika Cekokom mempermalukan mereka saat mereka sedang mencari barang bekas. Kembali ke masa kini, Cekokom sangat marah. Dia menepis kekejamannya di masa lalu, berteriak bahwa itu terjadi bertahun-tahun yang lalu dan tidak harus dibahas lagi. Dia berteriak padanya, menuduhnya menyimpan dendam dan tidak punya belas kasihan sedikit pun pada manusia. Kata-katanya tajam, penuh kebencian, seperti pisau yang ingin melukai harga dirinya. Chen menatapnya dengan dingin, lalu dengan senyum tipis yang sama sekali tidak hangat, dia menjawab dengan sarkas, "Benar, aku memang tidak punya belas kasihan, tapi setidaknya aku punya AC." Brak! Pintu dibanting dengan keras. Di luar, Cekokom mengamuk. Dia menghantam pintu dengan tangan gemetar, memaki tanpa henti. Kata-kata keji terlontar, bahkan menyeret kematian orang tua Chen, mengatakan bahwa dia pantas ditinggalkan karena bodoh dan tidak berguna. Detik itu juga, sistem Chen aktif. Lonjakan emosi negatif terdeteksi, kategori amarah tingkat tinggi. Di dalam apartemen yang gelap, Chen berdiri tanpa bergerak, wajahnya kosong, matanya mati. Dia tidak menjawab ataupun membela diri. Baginya, semua teriakan itu hanyalah kebisingan. Dia berjalan ke meja,
mengganti kartu SIM ponselnya dengan gerakan tenang seolah sudah sering melakukan ini. Di depan komputer, dia menghubungi satu kontak, nama itu muncul di layar sebagai Zhang Yang. Dengan suara datar, Chen mengatakan bahwa dia memiliki alamat Li Wanxing. Dia mengirim lokasi lengkap sembari menambahkan satu kalimat singkat. Dia tinggal sendirian dan mudah memberikan lahan pertanian. Merasa aman di bentengnya sendiri, Chen melangkah ke balkon. Di bawah, kota tenggelam dalam kegelapan dan panas. Dia menyebut satu nama dengan suara pelan, hampir seperti doa yang terkutuk. Li Wanxing. Kuharap kau memberikan kebun yang subur untuk mereka. Kita bergeser ke tempat lain. Li Wanxing sedang berdiri di depan cermin, mengagumi dirinya sendiri yang luar biasa. Wajahnya penuh percaya diri, bahkan keserakahan. Dia yakin sebentar lagi akan meninggalkan tempat ini dan pindah ke benteng ber-AC milik Chen. Hidupnya akan nyaman dan jauh dari penderitaan. Duduk di tepi ranjang, dia larut dalam fantasi, membayangkan Chen berlutut di hadapan terasinya, melayani dan terus menurutinya. Baginya, hidup mewah tanpa konsekuensi adalah sesuatu yang wajar dan pantas dia dapatkan. Dia merebahkan diri, menyalakan puntung rokok yang sebelumnya dia matikan. Saat dia menunggu, ketukan terdengar di pintu itu. Senyum palsu langsung muncul di wajahnya. Tanpa ragu, dia membuka pintu dan berkata, "Aku nunggu lama tahu." Namun senyum itu mati seketika. Yang berdiri di hadapannya bukan Chen, melainkan Zhang Yang. Bos mafia itu berdiri tanpa ekspresi, sembari diapit dua anak buahnya yang besar-besar. Aura kekerasan langsung menekan ruangan. Li Wanxing membeku. Dengan suara bergetar, dia bertanya bagaimana mereka bisa menemukannya. Jawabannya datang dalam bentuk tamparan keras. Kepalanya terhantam ke samping saat Zhang Yang mengingatkannya bahwa utang jatuh tempo hari ini. Dia jatuh ke lantai, panik, berteriak bahwa Chen lah yang sudah meminjam uang itu. Dia bilang bahwa dia juga ditipu. Zhang Yang tidak peduli. Dia mengangkat kontrak yang sudah ditandatangani. "Hei, Bondon, namamu jelas ada di sini," katanya dengan dingin. Perintah pun diberikan. Apartemen dijarah tanpa ampun, perabot diseret, barang berharga termasuk celana dalam ikut diangkut. Li Wanxing berteriak sampai suaranya pecah, memohon agar setidaknya tinggalkan satu celana saja. Dia bersumpah akan menelpon Chen supaya dia datang. Namun Zhang Yang sudah duduk santai di sofanya. Tas-tas mewah dan perhiasan ditumpuk di depan matanya. Dia memeriksanya satu persatu, lalu mendengus jijik. Hanya ini? Bahkan ini tidak cukup untuk bunganya. Dia berdiri, bayangannya menjulang hingga menelan tubuh Li Wanxing. Bondon itu mundur, gemetar, sembari terus mengulang bahwa uangnya ada pada Chen Xiao. Zhang Yang tersenyum, sebuah senyuman khas dari seorang pemangsa terasi. Dalam keputusasaan, Li Wanxing mengungkapkan satu hal bahwa Chen memiliki persediaan besar, makanan, minuman dingin, bahkan pendingin udara. Dia memohon agar mereka menunggu sebentar saja. Dengan tangan gemetar, dia berusaha menelepon Chen. "Tut, nomor yang Anda tuju sedang tidak punya pulsa." "Apa?" "Dia tidak aktif." Suara otomatis itu memutus harapannya. Wajahnya pucat, keringat mengalir dari ujung rambut hingga ujung pantat. Realitas menghantamnya seperti palu Haji Didin. Dia tersenyum kaku, mencoba bertahan dengan mengatakan bahwa Chen mungkin sedang sibuk. Zhang Yang tertawa pelan. "Hahaha, dasar Bondon bodoh. Kau benar-benar percaya dia akan kembali?" Kebenaran itu menghancurkannya. Rupanya pemuda bernama Chen telah menyerahkan dirinya beserta ladang gambut yang belum sempat dibersihkan. Rambutnya dicengkram keras, jeritannya memenuhi ruangan saat dia diseret pergi. Bro, pintu kamar ditutup dengan suara berat, mengisyaratkan bahwa dia akan berladang lebih dulu. Di luar, ponselnya tergeletak di lantai, retak dikit tidak ngaruh. Sementara itu, Chen duduk nyaman di rumah pribadinya. AC ruangan berdesir pelan dalam memenuhi tugasnya. Bersama anggur dingin di tangannya, dia memikirkan Li Wanxing. Dan untuk pertama kalinya, dia benar-benar merasa puas. Di luar, kota gelap dan kejam. Namun apartemennya tetap terang ibarat sebuah pulau yang aman di tengah neraka. Saat pembukaan lahan berakhir, apartemen Bondon itu sunyi senyap, kusut, dingin. Dia meringkuk sendirian dalam gelap. Tubuhnya masih merasakan paku ilahi yang baru saja menancap. Matanya kosong,
Tangisannya perlahan berubah menjadi kebencian. Dengan suara gemetar karena amarah, dia bersumpah bahwa Chen akan membayar semua ini dengan nyawanya.